Di sini ada model harga aset. Investasi ini merupakan kegiatan pengelolaan aset berupa uang dan atau barang yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan lebih banyak dalam hari ke depan. Dalam memprediksi excited return untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi pada tingkat risiko tertentu, umumnya digunakan capital asset pricing model. Lalu ada dalam portofolio investasi terdapat dua model yang sering digunakan investor dalam memprediksi tingkat keuntungan, yaitu CAPM dan APT. Lalu di sini ada model harga aset. Seiring perdebatan yang tak kunjung usai mengenai teori ini, harga aset pun menjadi bahan penelitian beberapa pihak. Faktanya, banyak pihak yang bingung bagaimana cara menghitung harga aset. Aset tersebut dapat berbentuk instrumen jangka panjang yang mungkin memiliki tanggal jatuh, tempo, dan memberikan pendapatan rutin sepanjang umur aset tersebut. Kata investasi selalu disebutkan dalam berbagai teori penetapan harga aset. Namun, investasi juga berkaitan dengan konsumsi. Padahal, investasi tersebut merupakan sisa konsumsi investor atau pemilik dana. Semakin banyak Anda mengkonsumsi, semakin sedikit Anda berinvestasi. Akibatnya, permintaan terhadap aset tetap tidak meningkat dan harga aset tidak meningkat. Oleh karena itu, konsumsi yang lebih sedikit akan menghasilkan banyak dana untuk investasi, dan permintaannya lebih tinggi terhadap aset-aset. Ini akan menyebabkan harga aset yang lebih tinggi. Harga aset produk investasi ini dijelaskan menggunakan pendekatan permintaan dan penawaran. Yang ketiga itu adalah trade-off. Teori struktur mode dipelopor oleh Modigliani dan Militer tahun 1958. Salah satu asumsi dalam pasar sempurna adalah tidak ada pajak. Biaya penggunaan utang adalah beban bunga utang, biaya kebangkrutan maupun agensi cost. Implikasi trade-off true menurut Burnley dan Mers 1991, perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan lebih kecil utang dibandingkan perusahaan yang mempunyai risiko bisnis rendah. Perusahaan yang dikenai biaya tinggi pada batasan tertentu sebaiknya menggunakan banyak utang karena adanya tax shade. Target rasio utang akan berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Lanjut keempat itu ada penguji capital asset pricing model atau CAPM. Pada dasarnya CAPM merupakan suatu teori yang bisa menghitung bagaimana suatu saham atau aset berharga yang mempunyai risiko lain bisa mempengaruhi laba yang menggiurkan. CAPM adalah suatu model pendekatan dari aset pricing atau harga aset yang mampu memprediksi nilai keuntungan dari suatu aset yang berharga dan beresiko. APM mampu menjelaskan keterkaitan risiko dalam return yang memang diperlukan oleh perusahaan. CAPM merupakan satu metode pendekatan aset pricing yang sangat simpel. PACM pula sanggup dijadikan menjadi satu dasar acuan bagi para investor buat mengetahui citra aneka macam insiden pada pasar aset berharga yang memangnya relatif kompleks dan sangat sulit dipahami. Materi selanjutnya itu ada Markowitz dan market mode. William Sharpe dalam menghubungkan model CAPM dilihat dari teori portofolio yang dilakukan oleh Harry Markowitz. Markowitz mengusulkan sebuah model untuk menjelaskan korelasi di antara return sekuritas. Kemudian pada tahun 1963, William Sharpe menguji persamaan tersebut sebagai penjelasan bagaimana return sekuritas cenderung naik dan turun, sering dan naik turunnya indeks umum pasar secara spesifik. Sharpe menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu REIT sama dengan AI plus BIRMT plus EIT. Selanjutnya yaitu aplikasi CAPM. Model yang dikembangkan CAPM menjelaskan bahwa tingkat return yang diharapkan adalah penjumlahan dari return aset bebas resiko dan premium resiko. Bentuk matematika CAPM yaitu RS sama dengan RV
plus BS buka kurung RM dikurang RV tutup kurung. RF biasanya didekati dengan tingkat return suku bunga sentral di Indonesia. Umumnya risk-free asset didekati dengan tingkat return suku bunga Bank Indonesia. BS didekati dengan menghitung data time series saham dengan data return pasarnya. RM didapatkan dengan meramalkan return INSG. Materi yang ketujuh yaitu mengenai arbitrage pricing theory atau APT. Arbitrage pricing theory adalah sebuah model aset pricing yang didasarkan pada sebuah gagasan bahwa pengembalian sebuah aset dapat diprediksi dengan menggunakan hubungan yang terdapat di antara aset yang sama dan faktor-faktor risiko secara umum. Menurut Farrell tahun 1997, APT ini mempunyai asumsi, yaitu yang pertama, investor mempunyai kepercayaan yang homogen. Dua, investor adalah penghindar risiko yang memaksimumkan antilitas. Yang ketiga, pasar adalah sempurna. Tiga, asumsi yang mendasari model APT adalah: asumsi yang pertama yaitu pasar modal dalam kondisi persaingan sempurna. Yang kedua, para investor selalu lebih menyukai kekayaan yang lebih daripada kurang dengan kepastian. Yang ketiga, pendapatan aset dapat dianggap mengikuti K-model faktor. Dengan demikian, dapat ditentukan pendapatan aktual untuk sekuritas I dengan menggunakan rumus sebagai berikut. RI atau T sama dengan AI plus BI 1F1T plus BI 2F2T plus BI KFKT plus EIT. Keterangannya yaitu RI atau T sama dengan tingkat pendapatan sekuritas I pada periode T. AI yaitu konstanta atau alfa. Yang ketiga, BIK itu merupakan sensitivitas pendapatan sekuritas terhadap faktor K. FKT yaitu faktor K yang mempengaruhi pendapatan. EIT yaitu random error.